Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat. Salah satunya adalah tabung pink. Tabung warna pink. Waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Kami periksa tabung gas tersebut ada mengandung nitro oxide. Oke, sini kawan, saya coba dulu deh. Gimana nih? Nah, dipraktekin sama dia kan. Saya coba, bener efeknya gila bang. Ini apa nih, efek apa nih yang lu? Jadi asal kalian tahu yang namanya gagot lambung ya, itu jauh banget hubungannya kalau bisa menyebabkan serangan jantung. Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Nah kali ini guys, kasus kematian Lula Lava ini makin rumit guys. Yang tadinya dikira murni GERD atau penyakit jantung, sekarang polisi nemuin barang bukti baru yang bikin geger guys. Di TKP ditemukan tabung pink misterius yang diduga berisi residu zat psikotropika guys. Ya, polisi belum rilis isinya apa, tapi rumor udah liar banget guys. Ada yang bilang itu party drugs kemasan baru yang emang lagi hype di kalangan elit Jaksel. Nah ini kalau hasil lab kebuktian itu positif narkoba guys. Harus Zarab sebagai saksi bisa berubah drastis guys. Nah ini apakah Lula dicekokin atau pemakaian sukarela? Nah ini bener-bener politis yang nggak disangka-sangka guys. Yuk kita update fakta terbarunya guys. Kita ke video. Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat. Salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Keempat, satu buah tabung waving dengan ukuran 2050 gram untuk dilaksanakan pemeriksaan juga DNA sentuhan atau tes DNA. Dan pada satu buah tabung waving itu muncul profil DNA. Kesimpulannya bahwa tes DNA atau DNA sentuhan profilnya itu adalah milik saudara EL. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Tapi dari penyidik dengan dikasih dengan merek yang sama dari produksi yang sama, kami periksa tabung gas tersebut itu sebagai pembanding ada mengandung nitro oxide. Keterangan dari Rumah Sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas, tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun upaya melawan hukum. Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat. Salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Kami periksa tabung gas tersebut ada mengandung nitro oxide. Akibat apa kematian kita tidak bisa menyimpulkan karena tidak dilakukan otopsi. Tadi keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Ini barang nih apa nih? Oh ternyata ini buat bikin ini. Tapi mereka kok langsung diisap. Oh kamu taunya ini buat bikin kue ya? Betul. Oke. Tapi kamu lihat dia pakai diisap. Pakai diisap. Diisapnya gimana? Dibuka sama dia nih kan nih. Coba praktek. Kalau saya contohin ya, ya Pak. Iya boleh. Izin ya, jangan diapa-apain ya. Ya. Ini cuma contoh. Contoh ya. Biar orang tahu nih. Ini kan udah seperti ini dia nih, ya kan? Saya datang ini, mereka udah setting semuanya, dan mereka mencoba membuka ini langsung diarahin ke mulutnya. Oke. Diarahin ke mulut, diputar. Itu N2O-nya itu. Iya. Gas itu yang kemudian dihirup. Dihirup. Kamu hirup. Saya coba Pak. Oke. Karena saya penasaran, saya coba juga kan. Iya. Apa sih ini rasanya? Oke. Ya kan, saya coba kan. Oke, sini kawan, saya coba dulu deh. Gimana nih? Nah, dipraktekin sama dia kan. Saya coba, bener efeknya gila bang. Ini apa nih, efek apa nih yang lu rasakan? Halusinasi yang tinggi, badan lemas semua, kepala pusing, mual itu belakangan mual. Oh ada mualnya nanti? Ada mualnya nanti. Berapa lama sensasinya sekitar? Dia berhenti-berhenti sih bang. Berhenti-berhenti tuh? Berhenti-berhenti dia, jadi nggak lama. Kadang balik, kadang hilang lagi.
Polisi ngapain sih ngurusin terus kasusnya Lula, padahal kan keluarga udah ikhlas. Lu penasaran gak? Gue salah satu orang yang penasaran. Dan saking penasarannya dan supaya gue gak sotoy, jadi gue tuh mencari informasi dan mencoba nanya lah sama temen gue yang mengerti hukum. Nah, gue dapet jawabannya. Jadi, ternyata ini tuh bukan soal tidak menghormati duka. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, negara tuh ternyata mewajibkan polisi melakukan penyelidikan jika ada kematian yang belum jelas sebabnya. Untuk apa? Untuk menghindari kemungkinan tindak pidana atau kelalaian. Jadi ini bukan soal melanggar privasi keluarga, tapi soal objektivitas hukum dan perlindungan hak publik terhadap keadilan. Apalagi jika terjadinya tuh di ruang tertutup tanpa saksi langsung dan otopsi tidak dilakukan. Nah, tugas polisi di tahap ini bukan mencari siapa yang salah, tapi memastikan tidak ada unsur pidana, tidak ada kelalaian, dan tidak ada fakta yang terlewat. Karena dalam mata hukum, ikhlas itu adalah sikap hati, sementara hukum bekerja dengan data dan bukti. Pemeriksaan saksi, TKP, dan dokumen ya, ini adalah bagian dari kehati-hatian, bukan tuduhan. Begitu kira-kira teman-teman hasil pencarian informasi gue. Kalau ada yang mau menambahkan dan meluruskan, silakan drop di kolom komentar ya. Yang pasti gue secara tulus mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga almarhum Lula. Berbagi info ini bukan buat membela siapapun, bukan buat menghakimi, hanya supaya kita paham bahwa proses hukum kadang berjalan pelan demi memastikan kebenaran. Dan semoga kehati-hatian seperti ini diterapkan selalu ya secara adil di setiap kejadian oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sampai jumpa di Ruang Naru lagi. Jadi asal kalian tahu yang namanya gagal lambung ya, itu jauh banget hubungannya kalau bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, yang bisa menyebabkan kematian dadakan itu benar-benar adalah terkait jantung, biasanya dan terkait otak. Jantung ya sudden death, ya sudden death kayak serangan jantung dadaan, nggak bisa nyerang balik. Nah, yang biasa terjadi tapi gak ada gejalanya tuh gangguan irama jantung, mas. Gangguan irama jantung itu ada subspesialisasi sendiri. Gejalanya berdebar-debar gak jelas, ternyata gak ada gangguan irama jantung. Nah, akhirnya berlanjut jadi serangan jantung, gitu loh. GERD itu penyakit asam lambung naik, mas. Itu nama awamnya. Asam lambung naik, baru kuwi jebol ngono iso kena jantung, esofagusmu. Ana esofagusmu bolong wis piye carane to wis remuk kabeh ini. Jauh hubungannya. Lah terus kok bisa berdebar-debar Dari V, saudari VA di sini, ya buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift. Yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya, saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu beraktivitas. Jadi kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga, di Jalan Gunawarman, saudari LL yang di dalam lingkaran merah ini terlihat masih bersama orang yang sama, yaitu saksi saudari VA. Ya, kita lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya. Ya, lanjut. Sampai dengan akhirnya saudari LL dengan saudari VA ini selesai, lalu keluar menuju ke kendaraan pribadi saudari LL. Kita lihat di kendaraannya menggunakan kendaraan hitam, masih sama dengan 2 orang. Lanjut. Hingga saudari LL tiba kembali di unit apartemen miliknya dan masih bersama orang yang sama, saudari VA di sini menuju ke lantai tempat saudari LL tinggal. Aktivitas berikutnya dari lantai tempat saudari LL tinggal terlihat orang yang berbeda, yaitu saudari C di sini sebagai saksi, sudah kita ambil keterangannya juga, turun dari lantai tempat saudari LL tinggal menuju ke basement. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kita sudah melihat rekam medis dan bukti pembayaran rumah sakit. Saudari LL melaksanakan atau melakukan pengobatan di suatu rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan juga. Dengan keterangan dari saudari C diperkuat. Lanjut. Sementara saudari LL masih di rumah sakit, di sini ada aktivitas yaitu saudari A yang dimana bekerja sebagai asisten rumah tangga turun ke bawah. Berdasarkan keterangan dari saudari A di sini, saudari A terlihat untuk mengambil suatu titipan yang berada di lobi. Dari CCTV di lobi ini kita lihat ke atas, saudari A ini asisten rumah tangga
membawa satu bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut, dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Untuk aktivitas pada hari itu selesai karena kami sudah mengecek beberapa CCTV, juga tidak ada aktivitas yang terkait dengan saudari LL. Orang udah nggak ada itu didoakan, jangan malah menyebarkan aib-aib yang tidak harus disebarkan atau apapun, atau menggiring hoax, opini segala macam. Itu menurut aku jangan ya, tolong hargain keluarga orang, privasi orang gitu. Iya sih, udah nggak bisa lihat dia sampai di tanah kayak gitu aja. Kita juga, aku lihatnya aja nangis kayak ya Allah. Dan gak expect juga gitu kan, dia kan kalau umur juga cukup jauh ya lama Lula terbilangnya gitu kan. Terus juga kita lihat mungkin dari brandingannya Arab, ternyata oh dia emang cinta kok, berarti sama lu. Cinta banget. Gitu. Impian Lula itu ke gua, pengen ngeliat gua lebih maju lagi, lebih gila lagi. So buat gua there's no time for sadness, nggak ada waktu buat sedih-sedihan. Semua plan gua yang Lula juga tahu, almarhumah tahu, selama hidup itu akan gua kerjakan di tahun ini dan tahun berikutnya. Dan yang pasti yang paling dekat, streaming maraton akan berjalan. Berarti nggak akan meninggalkan dunia entertain sedikit pun ya bang? Lula pun mengharapkan abang melakukan sesuatu. Apa sih bang? Melakukan apa sih bang? Mimpi Lula ya bang ya? Melakukan mungkin apa? Boleh di Cewek juga udah mau privacy boleh? Iya, tapi nanti sana ya Bu. Nanti aja Bu. Nanti. Punten, makasih ya, mau privacy dulu. depan berbedanya. Ya, ditungguin aja sebentar. Tanggapannya dong Kak yang kemarin Kak Reza Arab diperiksa di kepolisian. Masa kasus orang minta aku, kita dukung aja guys, kasihan lo lagi berduka. Babang juga ya begini. Ya datang dong mas, kemarin dong tempat saya. Nah, kayaknya jangan jual kasus aku dong, nggak enak. Solusinya serahin kepada pihak polisian sih kalau terjadi kayak gini ya. Gak ada solusi lain. Kak, lah dapetin Lula mah udah lebih dari cukup sombong kali. Kok dapetin iPhone? Gila kan? Kamu yang behave gitu loh. Reaksimu gak usah malu-malu gitu. Kini hanya suara amarahmu. Tenanglah kau di sana, tidurlah yang nyenyak. Ku lanjutkan mimpimu, semoga kau di sana melihatku bangga. Bagaimana jika ku Nah, ini gila sih guys. Kalau beneran itu isinya narkoba, kasus ini bakal panjang banget tentunya guys. Nah, kita harus tunggu hasil lab forensik keluar minggu depan guys. Menurut kalian itu tabung apa guys? Vape, kosmetik, atau beneran barang haram jenis baru guys? Nah, coba kalian jadi detektif dulu di komentar guys. Nah, kalau kalian enjoy, jangan lupa subscribe guys, nyalakin lonceng, karena gue bakal update detik itu juga kalau hasil labnya udah keluar guys. Nah, terima kasih.